di channel Fisika. Dalam video kali ini kita akan membahas seri pembahasan soal-soal fisika materi kelas 12 yang berhubungan dengan listrik statis. Langsung ke soal yang pertama. 3 buah muatan terletak pada ujung segitiga sama sisi yang berjarak R meter. Jadi ada 3 buah muatan, 8Q, 7Q, dan min Q. Jika konstanta kolomnya adalah K, besar resultan gaya pada muatan min Q, atau min Q ini muatan Q3 adalah berapa? Oke. Untuk mencari resultan gaya yang dialami min Q ini, kita harus tahu konsep dasar bahwa gaya kolom itu persamaannya adalah F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Dalam hal ini Q1 dan Q2 adalah muatan yang berinteraksi, di mana kalau sejenis dia tolak-menolak dan kalau tidak sejenis tarik-menarik. Nah, nilainya sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Lalu kalau ditanya muatan Q3 ini atau min Q ini mengalami resultan gaya berapa, kita lihat gaya-gaya yang bekerja. Q1 akan menarik Q3 karena dia berlainan tanda. Juga nanti Q2 akan menarik Q3 karena berlainan tanda. Maka F1 dan F2 ini adalah dua gaya yang akan nanti membentuk resultan seperti ini. Ya. Dengan metode jajar genjang, maka kita akan dapatkan nanti resultannya seperti ini. Oke. Untuk mendapatkan resultannya, tentu kita harus tahu F1 dan F2-nya. F1 itu apa? Berarti F1 itu gaya yang diakibatkan oleh muatan 1 terhadap Q3, K Q1 Q3 per R kuadrat. Nah, muatannya adalah 8Q dikali Q, berarti 8Q kuadrat. Nah, tandanya nggak usah dimasukkan. Dibagi dengan jarak kuadrat. Lalu nanti F2-nya caranya sama. Jadi, K 7Q kuadrat per R kuadrat. Lalu F1 dan F2 ini diresultankan, ingat rumusnya ya, bahwa F resultan itu sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 kosinus sudut apitnya. Sudut apitnya ini pasti 60 derajat karena dia segitiga sama sisi. Maka untuk mendapatkannya tinggal kita masukkan ke persamaan ini, kita akan dapatkan hasilnya. Nah, ini angka-angkanya saja, angka-angka depannya saja, 8, 7. Kita keluarkan kaki kuadrat per R kuadrat. Maka ini kalau dihitung 8 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 2 kali 8 kali 7 kali setengah, ini dicoret setengahnya, hasilnya adalah akar 169, itu adalah 13. 13 kaki kuadrat per R kuadrat. Soal berikutnya, dari posisi plus 4Q ini, di manakah medan listrik akan bernilai 0? Oke, medan listrik itu sendiri nilainya adalah Kq per R kuadrat, di mana merupakan besaran vektor sama seperti gaya, di mana kalau muatan positif dia arah medan listriknya keluar dan kalau muatan negatif arahnya ke dalam. Lalu, di mana letak yang kuat medan listriknya 0? Itu adalah di suatu titik di mana jika kedua muatannya berlainan tanda akan di sebelah luar, kalau dia setanda maka di sebelah dalam, dekat dengan muatan yang kecil. Karena ini berlainan tanda, maka nanti titiknya akan di sebelah luar, dekat dengan muatan yang kecil. Nah, misalkan titik yang bernilai 0 adalah titik P. Misalkan jarak antara min Q dengan P adalah X, dan jarak antara plus 4Q dan P akan menjadi R tambah X. Kita gambarkan vektor medan di titik P. Oleh muatan 4Q, dia akan menjauhi, itu namanya E1. Oleh muatan min Q akan mendekati E2. Agar medan di titik P sama dengan 0, maka medan oleh E1 dan E2 berlawanan dan harus sama besarnya. Kita masukkan, rumus E itu adalah K Q per R kuadrat. Nah, dalam hal ini muatan 4Q mengakibatkan K 4Q per R-nya adalah R tambah X kuadrat. Nah, disamakan dengan E2, Kq per X kuadrat. Nah, nilai 4Q K
KQ dicoret tinggal 4 per ini, supaya hilang kuadratnya tinggal diakarkan. Akar 4 itu adalah 2 dan kuadratnya hilang ya. Maka dikali silang akan kita dapatkan nilai daripada X-nya sama dengan R. Tapi pertanyaan adalah dari posisi plus 4Q, maka berarti R tambah X. Hasilnya adalah 2R. Soal berikutnya. Kondisi ini adalah kondisi seimbang katanya. Dua bola di mana bola 2 itu dipertahankan tetap dan bola 1 ini mengalami keseimbangan. Tentukan nilai muatan Q kecil ini sehingga kondisinya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa kondisi seimbang resultan gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Di mana Q kecil ini akan ditarik oleh Q2. Tarik-menarik mereka ya. Seperti ini. Kenapa dikatakan tarik-menarik? Karena ini tertarik ya ke arah Q2. Jadi pastinya ini kalau ditanya muatannya pasti berlawanan. Lalu gaya-gaya apa lagi yang ada? Tentu ada gaya yang ke bawah itu gaya berat mg. Lalu ada tegangan tali T. Nah, keseimbangan terjadi pada muatan ini. Kalau keseimbangan terjadi bahwa resultan gaya harus sama dengan 0. Nah, gaya-gaya di sini kan belum masih ada miring, maka kita uraikan nanti gaya-gayanya pada sumbu Y dan tumbuh X. Nah, di sini ada TY dan TX. Oke, TY pada sumbu Y, TX tumbuh X. Nah, kalau dikatakan seimbang, resultan gaya yang bekerja pada muatan itu akan sama dengan 0. Nah, kita lihat TX akan samalah dengan FC, gaya kolom. Gaya kolomnya itu adalah K per R kuadrat tadi ya. Sedangkan yang melawan mg-nya adalah pasti TY. TY sama dengan mg, ya seimbang. Lalu, untuk mendapatkan berapa KQ-nya ini, coba kita bagi persamaan ini, TX per TY. TX sendiri, kalau kita lihat di sini sudutnya theta, di sini segitiga ini ya. Depan sudut itu TX ya, sedangkan samping sudut itu nanti TY. Berarti TX itu adalah T kali sin theta. Sedangkan TX itu adalah, TY adalah T cos theta. Nah, kalau kita bagikan, T sin theta per T cos theta, T-nya hilang, sin per cos jadi tangen. Jadi tangen theta adalah kaki kuadrat per kaki per mgr kuadrat. Kaki per mgr kuadrat. Sehingga kalau kita kali silang untuk mendapatkan nilai Q kecilnya ini, jadi nilainya adalah mgr kuadrat tangen theta per kq besar. Nah, kalau misalnya ada nanti angka-angkanya di soal, tinggal masukkan ke persamaan ini. Ya, soal berikutnya, ini merupakan soal SBMPTN tahun 2017. 4 muatan plus Q dan 2 muatan min Q disusun membentuk konfigurasi seperti ini, di mana muatan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari titik P itu sama jaraknya semua. Katakan jaraknya adalah R, gitu ya. Di pernyataan ini disebutkan potensial listrik di V tidak sama dengan 0. Apakah tidak sama dengan 0? Nah, kita ingat potensial listrik itu merupakan besaran skalar, maka tinggal dijumlahkan aja. Tapi jumlah potensial di titik P itu sama dengan jumlahkan aja potensial oleh Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, tapi jangan lupa dalam memasukkan ke persamaan ini, tandanya harus dimasukkan. Maka jumlahnya sama dengan K, karena positifnya ada 4, berarti 4Q kurang, negatifnya ada 2, sehingga kita akan dapatkan K 2Q per R. Jadi nilainya tidak sama dengan 0, berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Sebab resultan medan listrik atau E di titik P adalah tidak 0. Apakah itu tidak 0? Nah, untuk ini kita harus hitung tentunya. Apakah tidak 0? Kita lihat dulu. Medan listrik kan menjauhi kalau positif. Berarti ini E1. Lalu yang ke sana itu adalah E4. Nah, karena E1 sama dengan 4, karena Q gitu ya, jaraknya sama, maka ini harus pasti saling meniadakan. Lalu kita lihat dulu E oleh Q3, berarti E3 menjauhi ya. Lalu E oleh Q6, E6 menjauhi. Lalu yang ini E5 mendekati ya. Lalu di sini Q2 mendekati juga.
ini E2 mendekati. Maka besarnya sama besar semua ini. E2 dan E5 sama besar, dan lain-lain semuanya ini sama besar, sehingga bisa dikatakan ini adalah pernyataan yang salah. Karena di titik P tidak 0 katanya. Di sini di titik P 0. Ya. Jadi ini adalah pernyataan yang salah dan ini adalah pernyataan yang benar. Berarti jawabannya nilai adalah C ya. Soal berikutnya, ada sebuah konduktor berongga memiliki jari-jari 10 cm bermuatan plus 20 mikrokolom tersebar merata pada permukaannya. Tentukan kuat medan listrik dan potensial listrik di jarak 5 cm dari pusat, di permukaan, dan di jarak 20 cm dari pusat. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini adalah sebuah bola konduktor berongga di mana pada permukaannya terdapat muatan, di mana muatannya tersebar merata sebesar 20 mikrokolom. Lalu jari-jarinya disebut 10 cm. Pertanyaannya, kuat medan listrik pada jarak 5 cm. Ini pada 5 cm berarti masih di dalam. Di permukaan berarti jaraknya sama dengan jari-jarinya. Lalu pada jarak 20 berarti di luar. Nah, kita harus ingat kalau di dalam bola medan listriknya adalah 0 karena muatannya tidak ada di dalam gitu ya. Jadi medan listriknya adalah 0. Lalu potensial listrik di dalam bola ini dimanapun posisinya, kalau masih di dalam atau jaraknya masih lebih kecil dari jari-jari, maka nanti nilainya akan sama dengan di permukaan. Persamaannya adalah kaki per R. R di sini adalah jari-jarinya. Kalau dihitung 9 kali 10 pangkat 9 dikali 20 kali 10 pangkat min 6. Min 6 ini adalah 20 kali 10 min 6 ini adalah mikronya. Dibagi dengan R. R di sini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya tadi 10 cm 0,1. Maka hasilnya adalah 1800 kV. Lalu di permukaan R sama dengan R, jaraknya sama dengan jari-jari. Maka nanti medan listriknya rumusnya kaki per R kuadrat. Kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,1 kuadrat. Dapatnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Sedangkan potensialnya sama dengan di permukaan tadi, kita sudah dapatkan yang A, yaitu 1800 kV. Lalu bagaimana kalau di sebelah luar? Di sebelah luar, di mana jaraknya sudah lebih besar dari jari-jari, maka nanti medan listriknya kita gunakan kaki per R sebenarnya. Bukan jari-jari lagi, tapi jarak. Jaraknya berapa tadi? Ya 20 cm berarti 0,2 kuadrat. Hasilnya 4,5 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Tinggal menyelesaikan ini ya. Lalu bagaimana dengan bagaimana dengan potensialnya? Potensialnya kaki per R. Sehingga hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,2. Ini hasilnya adalah 900 kV.